Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembahasan materi kita kali ini, marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dapat dimengerti dengan baik. Baik, langsung saja. Materi kita kali ini yaitu lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Nah, kali ini persamaan trigonometri yang akan kita bahas berbentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Nah, persamaan trigonometri yang bentuknya A cos X plus B sama dengan C. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, yang pertama, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita harus mengubah ya. Jadi kan ada persamaan A cos X plus B sin X sama dengan C. Nah, persamaan ini itu harus diubah ke bentuk K cos dalam kurung X min alfa sama dengan C. Berarti kita mengubah ruas yang mana? Ruas kirinya ya. Jadi C-nya tetap, ruas kirinya berubah. Berarti kita mengubah A cos X plus B sin X itu menjadi K cos X min alfa. Nah, kemudian maksudnya K ini apa? Nah, K itu diperoleh dari akar A kuadrat plus B kuadrat. A-nya dari mana? A-nya dari koefisien dari cos X. Kemudian B-nya koefisien dari sin X. Nah, apakah boleh dibalik? Nah, jadi ini tidak boleh dibalik ya. Yang A itu koefisien cos. Kemudian yang B koefisien dari sin, gitu ya. Oke, kemudian apalagi yang harus kita cari kalau untuk merubah ini? Yaitu apa? Alfa. Nah, alfa ini diperoleh dari mana? Nah, kita tahu kalau tan alfa, nah di sini ada rumusnya ya, tan alfa itu B per A. Ini boleh dibalik? Tidak boleh. Jadi harus B per A. Berarti B koefisien siapa tadi? Koefisien dari sin. A koefisien dari cos. Nah, kemudian karena tan alfa sama dengan B per A, berarti alfanya itu adalah inverse dari tan B per A. Maksudnya apa? Nah, sudutnya ini berapa? Jika diketahui tan alfa sebuah nilai, berarti kita cari alfanya itu berapa. Itu maksudnya ya. Oke, kemudian kuadran dari alfa, nah jadi kita nggak sembarangan menentukan alfanya ini berapa derajat gitu ya. Itu ditentukan dengan melihat titik A, B. Ya, tadi A dari sini ya, A koefisien cos, B koefisien sin. Nah, itu titiknya itu berada di kuadran berapa? Nah, gitu ya. Berarti A-nya ini sebagai koordinat X, B-nya koordinat Y. Berarti kalau A-nya plus, B-nya plus, berarti di kuadran 1, ya kan? Nah, kemudian karena X, Y, anggap ini X, ini Y. Berarti di kuadran 1. Kalau misalkan X-nya negatif, X-nya negatif, B-nya positif, berarti di kuadran 2. Kemudian kalau A-nya negatif, B-nya negatif, berarti di kuadran berapa? Kuadran 3. Nah, kemudian kalau misalkan A-nya positif, B-nya negatif, berarti di kuadran 4. Gitu ya. Tahu ya, positif negatif di sistem koordinat. Nah, itu maksudnya. Kita langsung masuk ke contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri berikut. Cos X min akar 3 sin X sama dengan min 1. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, di sini kita harus melihat mana A-nya, mana B-nya. A tadi yang di koefisiennya siapa? Koefisien dari cos. Berarti B-nya koefisien dari sin gitu ya. Nah, berarti kita dapat tahu cos A-nya berapa? Koefisien cos-nya 1. Koefisien sin-nya min akar 3. Nah, kemudian berarti titik A, B yaitu 1, min akar 3. Kalau X-nya positif, B-nya negatif, berarti di kuadran berapa? Kuadran 4 gitu ya. Oke, kemudian kita cari K-nya sekarang. K sama dengan apa tadi rumusnya? A kuadrat plus B kuadrat sama akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Berarti akar dari 1 kuadrat plus akar ini ya, min akar 3 kuadrat. Ini ya hasilnya 2. Kemudian kita yang belum ketemu apa tadi?
tan alfa. Nah, untuk mencari apa tan alfa? Untuk mencari alfanya nanti ya. Berarti tan alfa itu tadi rumusnya B per A. B-nya berapa tadi? Min akar 3. A-nya 1. Berarti tan alfa itu min akar 3. Nah, kira-kira alfa ini berapa derajat? Nah, tadi kita sudah tahu kalau titiknya ini titik A, B di kuadran 4. Nah, berarti kita apa? Karena akar 3 itu tan 60, ya Pak enggak? Kita lihat akar 3-nya dulu ya, jangan negatifnya dulu. Ya, tan 60 dan titik 1 min akar, min akar 3 berada di kuadran 4. Berarti kuadran 4 apa rumusnya? 360 itu min gitu kan ya. Karena di sini kita tahu 60, berarti alfanya 360 min 60. Berarti alfanya 300. Nah, sehingga persamaannya bisa kita rubah. Yang tadinya seperti ini ya, cos X min akar 3 sin X sama dengan min 1. Ruas kiri kita rubah jadi bentuk apa tadi? K cos X min alfa sama dengan min 1. K-nya tadi sudah dapat 2, ya. Alfanya dapat 300 derajat. Berarti tinggal kita masukkan ya. Jadi 2 cos X min 300 derajat sama dengan min 1. Oke, tadi kita sudah dapat 2 cos, ini ya persamaannya ya, 2 cos X min 300 derajat sama dengan min 1. Berarti tinggal kita apa? 2-nya pindah ruas ya. Nah, seperti ini. Kemudian setengah cos berapa? Cos 60 derajat min cos 60. Nah, ini kita harus jadikan cos berapa gitu ya, biar nggak negatif. Berarti jadi cos 180 min 60. Berarti jadi cos 120. Nah, ini ya persamaan kita. Cos X min 300 sama dengan cos 120 derajat. Setelah itu bisa kita selesaikan ya. Karena cos berarti X min 300 ya dari sini sama dengan 120 plus N 360 atau nah X min 300 sama dengan min 120 plus N 360 ya untuk cos ya. Oke, kemudian berarti yang kiri X sama dengan ini pindah ruas 420 ya. Kemudian yang kanan berarti plus 300 ya, kalau pindah ke sini 300 kurang 120 180. Tinggal kita substitusi nilai N ya. Untuk N sama dengan min 1. Nah, ini kenapa kok N sama dengan min 1? Coba kita lihat. Di sini kasusnya tetanya itu lebih besar dari ini ya, 360. Sedangkan ini intervalnya hanya sampai 360 derajat. Berarti kita harus mulai substitusi ini apa? Dari yang negatif ya. Biar kurang dari 360 derajat gitu kan ya. Tapi kalau positif ini nanti kan ditambah malah lebih besar. Gitu ya. Berarti kita substitusi min 1. Berarti kan 420 min 360. Berapa hasilnya? 60 derajat. Kemudian untuk yang kiri memenuhi ya ini ya. Oke. Untuk yang kiri, nah kalau ini substitusi min 1, berarti hasilnya min 180. Memenuhi atau tidak? Tidak. Kemudian kita coba N sama dengan 0. Nah, hasilnya 420. Memenuhi atau tidak? Tidak. Oke, kemudian yang kanan. Nah, hasilnya berapa? 180. 0, ini 0 ya, berarti 180 dia memenuhi. Oke, kemudian berarti kita punya HP apa? 60 derajat dan 180 derajat. Oke, biar lebih paham kita masuk ke contoh 2. Nah, sekarang ada persamaan akar 6 sin X plus akar 2 cos X sama dengan 2. Untuk 0 kurang dari, untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 360 derajat. Dan di sini sekarang soalnya dibalik. Tadi kan kalau bentuk umum itu cosnya di depan ya. Nah, sekarang sinnya saya taruh depan. Nah, kira-kira kalian harus teliti nih kalau ada soal seperti ini. A-nya tadi koefisiennya siapa A? Koefisien cos tetap jadi koefisien cos walaupun letaknya di belakang. Ya. Oke, berarti kita dapat ketahui A-nya berapa? Akar 2, koefisiennya cos. Berarti B-nya koefisien sin akar 6. Berarti titik A, B akar 2, akar 6. Karena dua-duanya positif, XY-nya positif, berarti berada di kuadran 1. Nah, sekarang kita hitung K-nya ya. Tadi rumusnya sama. Berarti ini ya, akar 2 kuadrat, akar dari akar 2 kuadrat plus akar 6 kuadrat sama dengan akar 2 plus 6, akar 8. Kita sederhanakan jadi 2 akar 2. Kemudian tan alfa B per A. Ya, seperti ini ya.
Akar 6 per akar 2, berarti kita jadi satukan akarnya 6 per 2 akar 3. Berarti tan alfa itu akar 3. Nah, berarti alfanya berapa ini? Nah, di kuadran 1, karena akar 3 itu tan 60 ya, dan titiknya tadi A, B berada di kuadran 1, berarti alfanya ya tetap 60 derajat. Gitu ya. Oke, berarti persamaannya bisa dirubah jadi gimana? Yang tadi persamaannya ini ya, akar 6 sin X plus akar 2 cos X sama dengan 2. Berarti ruas kiri kita ubah jadi K cos X min alfa. Ya, sama dengan 2. K-nya berapa tadi? 2 akar 2. Alfanya 60, berarti 2 akar 2 cos X min 60 derajat sama dengan 2. Oke, tadi kita sudah punya persamaan ini ya. 2 akar 2 cos X min 60 derajat sama dengan 2. Nah, tinggal kita apakan? Seperti biasa, 2 akar 2 bisa kita pindah ruas. Dibagi ya jadinya 2 per 2 akar 2. Tinggal kita apakan? Karena penyebutnya masih ada akarnya, kita rasionalkan. Ya, kali akar 2 per akar 2, hasilnya setengah akar 2. Nah, sekarang kita cari. Karena ini cos, berarti setengah akar 2 itu cos berapa? Cos 4. 5. Berarti persamaannya jadi cos X min 60 derajat sama dengan cos 45 derajat. Tinggal kita selesaikan seperti biasa, berarti X 60 derajat sama dengan 45 derajat plus N kali 360. Atau X min 60 derajat ya, langsung turun ya, sama dengan min 45 derajat plus N kali 360 derajat. Nah, berarti yang kiri X sama dengan pindah ruas jadi 115 derajat. Yang ini juga pindah ruas jadi 15 derajat ya. Oke, tinggal kita substitusikan nilai N sama dengan 0. Nah, berarti 105 derajat memenuhi atau tidak? Memenuhi. Nah, sekarang yang kanan, 15 derajat memenuhi atau tidak? Memenuhi. Kemudian, ini nggak perlu dimasukkan substitusi N sama dengan 1, kenapa? Karena pasti tidak memenuhi ya, pasti lebih besar dari 360 derajat. Berarti HP kita hanya 15 derajat dan 105 derajat. Oke, setelah penjelasan dua contoh soal tadi, di sini ada latihan soal, ya, hanya 3 soal, silahkan dikerjakan. Hati-hati dengan menentukan nilai A dan B-nya, mana yang A, mana yang B, seperti itu ya. Oke, sekian dari saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.